Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Aulia Liwadisti dengan NIM 802550895. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal audit governance roles. Yang pertama ada sejarah dan latar belakang internal audit. Nah, sejarahnya dimulai dari yang pertama itu ada audit internal telah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Yang kedua, auditor internal itu adalah karyawan organisasi yang mengevaluasi operasi, kontrol keuangan, dan proses bisnis berdasarkan standar Institute of Internal Auditors atau IAA. Yang ketiga ada auditor IT, yaitu adalah sebagai bagian khusus dari audit internal yang fokus pada tata kelola IT. Yang keempat tuh ada profesi audit internal yang berkembang pesat sejak tahun 1930-an dengan berdirinya SEC di Amerika Serikat dan EEA pada tahun 1941. Selanjutnya ada peran internal audit dan auditor IT. Perannya itu EEA awalnya lamban merespon perkembangan IT sehingga terbentuk Information System Audit and Control Association atau ISRCA untuk mendukung auditor IT. Yang kedua ada auditor IT itu berperan dalam memantau dan mengevaluasi proses tata kelola IT. Yang ketiga ada audit internal yang melapor ke komite audit dewan direksi untuk memastikan independensi. Nah, contoh kasus nyatanya itu ada dari kasus audit keamanan sistem pembayaran digital. Yaitu apa sih yang diaudit? Yang diaudit itu yang pertama ada apakah sistem tersebut memiliki autentikasi dua faktor untuk mencegah fraud. Yang kedua, apakah log transaksi itu disimpan dengan aman untuk pelacakan audit trail. Dan temuannya itu ada vulnerabilitas di API yang bisa dieksploitasi peretas. Dan kita menggunakan rekomendasi patch keamanan segera dan pelatihan awareness untuk tim IT. Selanjutnya ada proses internal audit, yaitu yang pertama ada perencanaan, yaitu yang didasarkan pada penilaian risiko, permintaan manajemen, dan audit sebelumnya. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu ada penjadwalan audit dan penugasan auditor. Yang kedua ada penilaian pendahuluan, dokumentasi proses dan evaluasi kontrol internal. Yang ketiga ada pengumpulan bukti audit, yaitu dengan mengklasifikasi bukti dan dari terkuat hingga terlemah. Dan yang terakhir ada pelaporan, yaitu laporan formal yang berisi temuan, rekomendasi, dan tanggapan manajemen. Dan yang terakhir ada standar dan prosedur tata kelola IT oleh internal audit, yaitu ada standar EEA, yaitu misalnya performance standar 21.10.A2 menekankan penilaian keselarasan IT dengan strategi bisnis. Yang selanjutnya ada fokus area audit IT, yaitu yang pertama ada keselarasan strategi yang memastikan IT mendukung misi dan tujuan bisnis. Yang kedua ada pengiriman nilai, yaitu mengevaluasi manfaat proyek IT seperti ROI atau TCO. Yang ketiga ada manajemen risiko, yaitu integrasi manajemen risiko IT di semua level bisnis termasuk disaster recovery. Selanjutnya ada manajemen sumber daya, yaitu isinya sebagai review efektivitas penggunaan sumber daya IT. Dan yang terakhir ada pengukuran kinerja, yaitu alat untuk memantau pencapaian tujuan IT. Selanjutnya, tantangan dan kontribusi internal audit itu yang pertama ada keterbatasan sumber daya yang untuk mengharuskan audit fokus pada area yang beresiko tinggi. Yang kedua ada kontribusi utama, yaitu dalam meningkatkan tata kelola IT melalui rekomendasi perbaikan proses, otomasi, dan standarisasi. Nah, kesimpulannya itu ada audit internal, terutama auditor IT itu memainkan peran kritis dalam memastikan tata kelola IT yang efektif, selaras dengan tujuan bisnis, dan mampu mengelola resiko. Proses audit yang terstruktur dan standar EEA atau ISRCA menjadi panduan utama dalam pelaksanaannya. Sekian dari saya, terima kasih.